Wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin, amma ba'd. Alhamdulillah, kita pada hari ini akan masuk pada bab yang pertama yang dibaca nasab. Setelah sebelumnya kita selesai dari bab-bab kata yang dibaca rofa. Qala al-mu'allif rahimahullahu ta'ala, awalan, yang pertama kata yang dibaca nasab adalah al-maf'ul bih. Yang pertama adalah maf'ul bih. Dan maf'ul bih inilah yang paling sering masuk dalam kitab dalam bab nasab. Dalam bab nasab. Sehingga sangat penting bagi kita untuk mengetahui apa itu maf'ulun bih dan bentuknya serta pembagiannya. Kata beliau, qala al-musannifu rahimahullah, berkata penulis rahimahullah, babul maf'uli bih, bab maf'ul bih, wa huwal ismul mansubu. Ini penting, dua poin pertama. Namanya maf'ulun bih itu isim. Jadi jangan pernah dapat fi'il bilang maf'ul bih, karena dia harus apa? Isim. Al-mansub, terus hukumnya mansub. Kalau dibilang maf'ulun bih pastikan mansub. Artinya jangan pernah kalau dapat marfu bilang maf'ulun bih, pasti salah. Karena maf'ulun bih itu hukumnya apa? Mansub. Ini ketentuan kedua. Ketiga, alladzi yaqa'u bihil fi'lu. Yang al-fi'lu, fi'il, pekerjaan. Fi'il di sini pekerjaan. Pekerjaan yaqa'u bih, terjadi atasnya. Artinya dia dikenai pekerjaan. Dia dikenai pekerjaan. Jadi ada kata kerja, terus ada pelaku dari pekerjaan. Maf'ulun bih itu adalah yang dilakukan padanya pekerjaan itu. Paham kan? Bahasa sorobnya, objeknya. Kalau kita hubungkan dengan pelajaran sorob, berarti maf'ulun bih ini ada kalau fiilnya muta'addi. Maf'ulun bih ini ada kalau fiilnya apa? Muta'addi. Tahu fiil muta'addi di sorof? Apa fiil muta'addi di sorof pengertiannya? Fiil yang butuh pada objek. Apa itu objek dalam bab nahwu? Maf'ulun bih. Ternyata objek itu dalam bab nahwu mansub. Paham kan? Dalam bab sorof kita cuma katakan bahwa fiil itu ada yang lazim, tidak butuh pada maf'ulun bih, dan ada yang muta'addi. Kenapa terlambat Abdullah? Ubaid? Di mana? Kenapa bisa? Berdiri kok, biar tidak ngantuk. Jadi ini harus antum perhatikan ya. Hubungkan dengan pelajaran sorof. Hubungkan dengan pelajaran sorof. Jadi kita ingat kembali dulu sedikit. Supaya nanti dipastikan ini maf'ulun bih atau bukan. Iya, karena kalau kita tidak hubungkan dengan sorof, nanti agak sulit juga. Kita kadang dapat isim mansub, langsung kita bilang maf'ulun bih. Padahal fiilnya apa? Fiilnya tidak butuh pada objek. Jadi hubungan. Di sorof bilang fiil terbagi dua. Ada yang lazim, tidak butuh pada objek. Berarti otomatis tidak ada maf'ulun bih. Bagaimana kalau ada isim mansub, padahal dia fi'il lazim? Jangan pernah bilang ini maf'ulun bih. Paham kan? Salah. Otomatis akan salah. Kalau dia adalah fi'ilnya fi'il apa? Lazim. Dan antum sudah tahu kan ciri-ciri fi'il lazim di sorof. Yang kedua ada namanya fi'il apa? Muta'addi. Apa pengertian fi'il muta'addi? Fi'il yang butuh pada objek. Dan sudah ditahu pengertiannya, cirinya. Cirinya. Artinya butuh pada objek, di nahwu maksudnya butuh kepada maf'ulun bih. Butuh kepada maf'ulun bih.
Berarti nanti kalau antum dapat fi'il muta'addi, otomatis setelahnya adalah apa? Maf'ulun bi. Paham ini hubungannya sorof dan nahwu? Selesai. Ini pengertiannya. Nah contoh ya. Contoh kada boleh dorobtu Zaidan. Kalau antum hubungkan dengan pelajaran sorof, doroba. Doroba. Fi'il muta'addi atau lazim? Muta'addi pasti. Doroba dilakukan oleh salah satu anggota badan. Berarti muta'addi. Otomatis butuh maf'ulun bi. Dorobtu Zaidan. Jadi Zaidan ini objeknya. Bahasa orang sorof. Bahasa orang nahwu inilah maf'ulun bi. Paham Sidik? Paham ini kan? Makanya pelajaran sorof itu tidak bisa dipisahkan dengan nahwu. Sebagaimana nahwu tidak bisa juga dipisahkan dari sorof. Karena terkait dengan susunan ketika tersusun. Jadi darabtu Zaidan. Zaidan objeknya, maf'ulun binya. Wa rokibtul farosa rokiba. Rokiba kan menaiki. Namanya dia menaiki berarti butuh yang dinaiki. Maf'ulun bi namanya. Objek namanya disorof. Ya jadi rokibtul farosa. Al farosa adalah apa? Maf'ulun bi. Mudah. Wahokisman. Dan maf'ulun bi itu terbagi dua. Karena namanya kata yang menjadi objek itu ya kadang berupa isim dohir. Kadang berupa domir. Ya memang kan ciri-ciri fi'il muta'addi di pembahasan sorof bisa bersambung dengan apa? Domir. Berarti bisa juga objek itu berupa apa? Domir. Makanya di sini dikatakan wahwa kisman dia ada dua. Dohirun wa mudmarun. Ada maf'ulun bi dohir. Ada maf'ulun bi mudmar domir kata ganti. Bisa? Iya. Faddohiru ma taqaddama dzikruhu. Maka yang dohir apa yang telah lewat penyebutannya. Maka yang dohir apa yang telah lewat penyebutannya. Yang mana itu? Yang telah lewat. Zaidan dan al-farosa. Itu contoh maf'ulun bi dohir. Itu adalah contoh maf'ulun bi dohir. Iya. Terus wal mudmaru kisman. Sementara yang berupa domir itu terbagi dua. Sementara yang berupa domir itu terbagi dua. Ya kita pahami bersama. Domir selalu terbagi dua. Karena dia kadang bersambung, kadang terpisah. Itu saja terbaginya. Namanya kata ganti ya kata ganti tetap domir. Cuman domir ini kadang bersambung menempel di kata kerja. Iya kan? Seperti yang saya kasih tahu di kaidah baca kitab. Kalau ada domir bersambung dengan fi'il domir hu. Pastikan siapa? Maf'ulun bi. Bersambung. Berarti itu kan domir yang bersambung dengan fi'il. Kadang juga terpisah. Lihat. Muttasilun. Ada domir yang muttasil bersambung. Wa munfasilun. Ada domir yang menjadi maf'ulun bi. Dia terpisah. Dia terpisah. Fal muttasilu. Maka domir yang bersambung, ini bagus sekali ini karena penulis kasih semua antum. Kalau di praktek baca kitab, saya hanya katakan apa? Hu. Kan begitu. Kenapa saya tidak kasih semua? Karena disinilah akan datang pelajarannya. Ini akan datang pelajaran. Di sini penulis akan kasih tahu antum. Semua domir terpisah yang menjadi maf'ulun bi dan semua domir bersambung yang menjadi maf'ulun bi. Artinya nanti dalam baca kitab, tinggal antum ditanya. Ini pasti maf'ulun bih. Paham kan? Lihat. Fal muttasilu itna asyara. Domir yang bersambung yang menjadi maf'ulun bih itu ada 12. Itu ada 12. Tidak akan pernah ada tambahan. Artinya kalau antum dapat ini, pastikan maf'ulun bih. 12 ini. Wahya dia adalah dorobani. Dorobani ini yang pertama. Ya. Bukan niya, bukan ni. Ya saja. Nunnya apa? Nah, ini nunnya ya yang perlu kita tahu. Iya. Jadi sebenarnya ini adalah doroba. Disambungkan dengan ya. Ya ini maknanya saya. Ya ini maknanya saya.
dia memukul saya. Dia memukul saya. Ya ini sama dengan ya yang bisa bersambung juga dengan isim. Cuman isim langsung bisa gulami. Karena isim bisa kasro. Kalau fiil karena tidak bisa dikasro, dia di sini ditambahkan nun. Ditambahkan apa? Nun. Jadinya apa? Dorobani. Dorobani. Kalau isim, gulam. Tambah ya, gulami. Kenapa tidak tambah nun? Karena isim bisa kasro. Fiil bisa nggak dikasro? Tidak bisa. Kasro itu alamatnya siapa? Isim. Karena fiil tidak bisa dikasro sementara ya mengharuskan huruf sebelumnya dikasro. Maka supaya fiil tidak dikasro ditambahkanlah siapa? Nun. Ini nun namanya nun wikoyah. Nun wikoyah. Nun penjaga isi fiil dari tanwin. Dari kasro. Apaan? Nun penjaga fiil dari kasro. Jadi supaya fiilnya tidak dikasro tambahlah nun. Akhirnya nun yang dikasro. Dorobani. Dorobani. Dipahamkan? Jadi namanya nun ini nun apa? Nun wikoya. Apa artinya nun wikoya? Nun penjaga. Penjaga fiil dari kasro. Paham ini? Jadi nanti setiap ada ya, antum harus tambahkan nun. Otomatis. Selain ya, tidak boleh ada tambahan nun. Selain ya, hanya ya saja. Misalnya antum dapat kata ba, sambungkan dengan saya. Ulang. Otomatis. Kata bani, doroba. Khoroja. Mana'a. Fataha. Otomatis. Selain itu jangan. Hanya ini saja. Karena ya mengharuskan kata sebelumnya kasro. Sementara fiil tidak boleh di kasro. Paham? Jelas ini? Paham ini? Itu ilmu dalam menyambungkan domir maf'ulun bih. Wahya dorobani. Maf'ulun bihnya nun. Iya. Bukan ni. Hati-hati. Bukan ni. Maf'ulun bihnya siapa? Iya. Dorobana. Dorobana. Mana maf'ulun bihnya? Nah. Cuman hati-hati nanti ini nah. Karena nah ini berserikat antara domir rofa dengan domir nasab. Na juga bisa menjadi fa'il. Iya. Bisa juga menjadi maf'ulun bih. Doro, doro. Nanti dari mana kita tahu dia maf'ulun bih? Kalau sebelumnya fathah, dorobana berarti dia maf'ulun bih. Kalau sebelumnya disukun, dorobna berarti na adalah fa'il. Jadi bedakan. Ini maf'ul, ya maf'ul, ini fa'il. Hati-hati nanti dalam baca kitab. Jadi kalau sebelum na itu fathah, maf'ulun bih, mansub. Kalau sebelum na sukun, maka fa'il, marfu. Nah ini adalah mansub. Ya. Dan ini adalah marfu. Paham ya? Beda. Dilihat dari akhir fiilnya. Kalau akhir fiilnya adalah fathah sebelum na, maka maf'ulun bih mansub. Kalau akhir fiilnya adalah sukun, yaitu sebelum na, kan itu domir berharokat, maka dia fa'il marfu. Fa'il marfu. Paham ini? Jelas ya? Ini cara membedakannya nanti. Ini sekali jalan kita kasih tahu langsung. Karena kita sekarang sudah agak meluas di bukunya. Ini buku kedua. Jadi wadorobana. Mana maf'ulun bihnya tadi? Nah, wadorobaka. Mana maf'ulun bih? Wadorobaki. Wadorobakuma. Wadorobakum. Dorobakunna. Dorobahu. Itu yang saya kasih koedah di baca kitab. Hu. Paham kan? Wadorobaha. Wadorobahu. Wadorobahuma. Wadorobahum. Wadorobahunna. Kalau antum dapat domir-domir ini, pastikan maf'ulun bih. Paham kan? Jadi nanti sudah tahu i'rabnya itu. Dan dah harus doroba. Karena semua ini bisa disambungkan fi'il dengannya. Kotala.
kotalani, kotalana, kotalat, kotalaka, kotalaki, kotalakuma, kotalakum, kotalakunna, kotalahu, kotalaha, kotalahuma, kotalahum, kotalahunna. Bisa diganti. Bisa diganti. Dipahami ini? Jelas matan? Jelas matan ini? Ada pertanyaan? Ada pertanyaan Ubaid? 2 pelanggaran Ubaid. Tahu jadi 2 pelanggaranmu? Pertama tidur pagi, kedua terlambat. Paham Ubaid? Jangan ulangi, duduk. Dah, dilarang tidur pagi tak? Pergi dia tidur pagi. Alhamdulillah. Ulang kau lagi nak? Baik. Berikutnya asyarhu syarah. Al-maf'ul bih. Tentang maf'ul bih. Ta'rifuhu pengertiannya. Huwal ismul mansubul ladhi yaqa'u alaihil fi'lu. Dia adalah isim mansub yang yaqa'u jatuh terjadi alaihi atasnya al-fi'lu pekerjaan. Ini lebih jelas ya daripada Ibnu Ajurum. Karena Ibnu Ajurum bihi. Dia pakaikan bihi. Bagi kita sebagai seorang pemula, bihi itu kita pasti akan kita artikan dengannya. Karena kita tidak tahu, bi itu kan sebagai dasar arti yang bermakna dengan. Ya kan? Sebagai pemula. Tapi nanti kalau kita sudah belajar nahwu lebih tinggi, huruf jar itu bisa saling ketukar maknanya. Bi bisa bermakna ala, fi bisa bermakna ala. Bisa semuanya. Tapi nanti di buku yang lebih tinggi lagi. Makanya penulis di sini karena untuk menjelaskan kepada pemula langsung diganti alaihi. Alaihi. Jadi dia adalah isim mansub yang jatuh atasnya pekerjaan. Dia adalah isim mansub yang jatuh atasnya pekerjaan. Artinya dia dikenai pekerjaan. Kalau ada yang jatuh kemudian dia ditimpa, itu namanya maf'ul bih. Ya, objeknya. Mitaluh contohnya darabtu Zaidan, jelas. Warokibtul farosa, jelas. I'rabuhu i'rabnya Zaidan wal farosa kullu wahidin minhuma, setiap salah satu dari keduanya maf'ulun bih. Itu adalah maf'ul bih. Kenapa bisa? Liwuku'i fi'lil fa'ili alaihi. Karena jatuh perbuatannya pelaku atasnya. Artinya perbuatannya ya saya itu jatuh kepada Zaid. Saya pukul Zaid. Kan begitu? Perbuatannya saya jatuh pada kuda. Saya naik kuda. Paham kan? Dia dikenai pekerjaan. Dia dikenai pekerjaan. Ini mudah. Kemudian berikutnya anwa'uhu, jenisnya. Dhahirun, ada dhahir. Ya. Wa mudmarun, dan ada yang berupa domir. Di sini penulis Masya Allah akan mencontohkan kepada antum apa yang diuraikan sebelumnya di bab tanda i'rab. Supaya tidak dilupa. Namanya maf'ulun bi itu kan mansub. Dan jangan kira mansub itu hanya dengan fathah. Mansub itu bisa dengan fathah, itu asal. Bisa dengan kasroh, bisa dengan alif, bisa dengan iya. Kan begitu di pembahasan kita sebelumnya. Ya, kalau di miftah yang di tabel. Makanya boleh katakan yunsabu awalan ad-dhahiru. Yang pertama maf'ulun bi berupa dhahir. Yunsabu bil fathati au mana ba'anha. Dinasab dengan fathah atau apa yang menggantikannya. Namanya maf'ulun bi dhahir, dinasab dengan fathah atau apa yang menggantikannya. Yunsabu bil fathati idza kana isman mufradan. Tentunya jelas. Dinasab dengan fathah jika dia isi mufrad. Karena kalau antum kembali ke tabel, isi mufrad, alamat nasabnya apa? Fathah. Ya kan? Itu kalau antum kembali ke tabel. Nahwu qaulihi ta'ala, contohnya adalah firman Allah Ta'ala. Wa qatala Daudu Jaluta. Qatala fi'il. Daudu apa?
fa'in. Jaluta maf'ul bi. Paham kan? Ini alamatnya apa itu jaluta? Alamat nasabnya fathah. Karena dia isim mufrad. Au kana jam'a taksirin. Atau adalah dia jama taksir. Karena saya sudah kasih tahu antum di awal pelajaran di tabel. Namanya jama taksir. Tanda i'robnya itu sama dengan isim mufrad. Ya kan? Isim mufradnya rofa doma dia juga doma. Isim mufradnya nasab fathah dia juga apa? Fathah. Sama. Makanya belum bilang atau dia jama taksir. Nahwu qouli ta'ala, contohnya firman Allah Ta'ala. Wa batha minhuma rijalan. Rijalan adalah jama taksir. Jama taksir dari rojul. Dan dia di sini mansub. Tanda nasabnya apa di sini? Fathah. Kemudian kata beliau. Wa yunsabu bil kasroti. Dan dinasab dengan kasro. Dan dinasab dengan kasro. Kapan? Idza kana jam'a muannatsin saliman. Jika dia jamak muannats salim. Kalau dia jamak muannats salim adalah pasti nasabnya dengan kasro. Coba antum lihat kembali di tabel. Di kolom nasab jamak muannats salim tanda nasabnya apa? Kasro. Paham kan? Tanda nasabnya adalah kasro. Nah, qouli ta'ala contohnya dalam kalimat firman Allah Ta'ala. Ya. Khalaqas samawati. Dia menciptakan langit. As-samawati itu mansub. Tanda nasabnya apa? Kasro. Karena jama manas salim. Terus berikutnya mudah sekali ini. Karena kita sudah ulang 2 kali tanda i'rab. Kalau di buku ini dan buku sebelumnya. Wa yunsabu bil ya. Dan dinasab dengan ya. Dinasab dengan ya. Idza kana jam'a mudzakkarin saliman. Itu pertama. Jika dia jamak muannats, jamak mudzakkar salim. Karena antum lihat kan. Ingat di jamak mudzakkar salim. Kalau dia rofa kan dengan wau. Kalau nasab dengan apa? Iya. Makanya beliau bilang. Kalau dia jamak mudzakkar salim. Nahwu qouli ta'ala. Contohnya adalah firman Allah Ta'ala. La tattakhidul kafirina awliya'a. Mana dia? Al-kafirina. Al-kafirina. Ini mansub. Al-kafirina mansub. Tanda nasabnya adalah apa? Iya. Iya. Au musanna. Masya Allah. Ini yang kedua. Karena yang beralamatkan ya ketika nasab. Hanya ada 2 di dunia ini. Kalau antum lihat tabel. Yaitu jama mudzakkar salim dan siapa? Isim musanna. Makanya beliau bilang au musanna atau isim musanna. Nahwu qouli ta'ala, contohnya adalah firman Allah Ta'ala. Beliau contohkan semua Quran. Untuk menunjukkan bahwa ini semuanya ada di Quran. Contohnya firman Allah Ta'ala. Wa ja'alna muslimaini lak. Muslimaini. Itu mansub. Tanda nasabnya adalah ya. Kemudian kata beliau. Wa yunsabu bil alif. Dan ada yang dinasab dengan tanda alif. Kapan ini? Di mana ini? Idza kana minal asma'il khamsati. Sebagaimana yang antum sudah tahu. Kalau dia adalah dari asma'ul khamsah. Karena asma'ul khamsah itu dirofa dengan tanda waw. Dinasab dengan tanda alif. Dija dengan tanda ya. Iya kan? Berarti sini nasabnya. Kolom nasab. Tandanya adalah siapa? Alif. Contohnya apa? Nahwu qouli ta'ala, contohnya adalah firman Allah Ta'ala. Awa ilaihi akhahu. Akho. Itu mansub itu. Tanda nasabnya apa? Alif. Mudah sekali. Oh ini Masya Allah sudah lengkap. Karena tanda nasab itu tidak keluar dari ini semuanya. Fathah, kasroh, ya, alif. 4. Paham kan? Fathah, kasroh, ya, alif. Yang ada di tabel. Masing-masing. Selesai dhahir. Sanian yang kedua al-mudmaru. Maf'ulun bi bentuk kedua adalah dia berupa domir. Wahona'an. Dan maf'ulun bi berupa domir itu terbagi 2. Muttasilun wa munfasilun. Beliau akan kasih tahu semua antum ya. Sekaligus di sini artinya.
Ini harus antum perhatikan supaya nanti bisa menerjemahkan domir. Iya. Dia terbagi dua, ada yang bersambung dan ada yang terpisah. Pertama al-muttasilu, yang bersambung. Ya huwallazi yattasilu bil fi'li. Dialah yang bersambung dengan fi'il. Jadi kapan bersambung dengan fi'il namanya muttasil. Wahwa dia adalah ya'ul mutakallim. Ya menunjukkan yang berbicara. Wana mutakallim. Dan na menunjukkan juga yang berbicara. Wa kaf al-mukhatab. Kaf yang menunjukkan yang diajak bicara. Wahaul ghaib. Dan ha menunjukkan yang dibicarakan. Artinya orang kedua, orang pertama, orang kedua, dan orang ketiga. Sekarang akan dirinci persatu persatu. Ya, lihat ya'ul mutakallim. Ya mutakallim. Kalau ada ya apa kita terjemahkan? Wahya lil mutakallim wahdahu. Dia adalah untuk pembicara orang pertama tapi wahdahu dalam keadaan dia lagi sendiri. Ketika dia bersendirian, satu orang berbicara, pakaikan ya. Pakaikan ya. Misalnya dorobani, dia pukul saya. Kalau antum lagi sendiri. Kalau lagi banyak orang, nanti ada lagi domir lain. Sekarang ini kalau dia lagi bersendirian, dia mau menceritakan tentang dirinya, dia dipukul, dia usir misalnya, dia di apa? Dimakan, macam-macam. Pakai ya. Nah, ini fungsinya nanti ya. Jadi nanti antum bisa langsung terjemahkan. Saya. Yang kedua, contohnya, contoh dulu. Dorobani, berarti dia memukul saya. Dia memukul saya. Kemudian yang kedua, wahya lil mutakallimi. Ini juga untuk orang pertama, untuk pembicara. Wa ma'ahu goiruhu. Dan bersamanya orang lain. Artinya kalau lagi rame, dua ke atas, pakaikan kata na. Kita artikan kami. Kami. Nah ini berarti artinya apa? Kami. Iya. Masya Allah, atau bisa juga artinya nanti supaya antum enggak. Karena kalau antum dikasih tahu makna ini saja, bahaya sekali. Karena di sana ada di Quran, Allah melafadzkan dirinya kami. Sehingga orang yang tidak tahu makna kedua akan mengatakan berarti Allah itu banyak. Paham kan? Iya, enggak. Ada dua artinya. Pertama, yang bersamanya selainnya. Iya, lebih dari dua. Atau lil mu'adzimi nafsahu. Dia bisa bermakna orang berbicara dalam keadaan sendiri, tapi karena mengagungkan dirinya. Al-mu'adzim nafsahu. Untuk mengagungkan dirinya. Misalnya Allah subhanahu wa ta'ala katakan. Ya. Nahnu khalaqnakum. Kami menciptakan kalian. Apakah Allah banyak? Tidak. Tapi kenapa Allah katakan kami? Mengagungkan dirinya. Ini makom-makom ta'zim, pengagungan. Bahwa kami ini yang menciptakan kalian. Harus kalian agungkan. Allah. Kalau di kalimat biasa seperti orang berbicara di hadapan orang banyak. Ya kan? Dia sendiri di depan. Tapi dia bilang kami yang berbicara di sini. Kami dia bilang. Tapi dia berapa orang di depan? Satu orang. Untuk apa itu? Sama begitu. Supaya dihormati. Itu yang di depan. Karena orang kalau bilang kami. Lebih dihormati. Daripada dia bilang apa? Saya. Apalagi yang ada di belakang itu adalah orang yang lebih mulia daripada dia. Jadi pakai apa? Kami. Pakai kami. Jelas ini? Jelas penggunaan na ya? Jadi nanti tidak ada masalah dalam hadis atau dalam ayat dengan makna ini. Nah contoh. Dorobana, dia memukul kami. Dia memukul kami. Ini artinya. Kemudian yang ketiga kaful mukhotob. Kaf yang menunjukkan yang diajak bicara. Ini bentuknya macam-macam ya. Kaf yang menunjukkan yang diajak bicara. Yaitu orang kedua.
orang kedua. Ini bentuknya macam-macam, lihat. Takunu maftuhatan. Kaf ini nanti bisa berfathah, ka. Ma'al mukhotob al-mufrad mudzakkar. Kapan antum bilang ka? Kalau bersama yang diajak bicara satu laki-laki. Jadi kalau antum ajak bicara satu laki-laki, ka. Kafnya di fathah. Contoh dulu. Nah, dorobaka. Dorobaka. Berarti kamu di sini siapa? Apa maknanya? Apa maknanya? Ator? Ka. Iya, apa maknanya? Kamu. Kamunya siapa? Orang kedua. Iya, laki-laki atau perempuan? Baik, laki-laki. Ngantuk, Ator? Sedikit? Iya, baik. Alhamdulillah. Jangan tertutup matamu. Lihat itu ka. Nah, jadi dorobaka. Ka, kalau antum dapat ka, berarti kamu satu orang laki-laki yang dia maukan. Dia memukulmu. Dia memukulmu. Hati-hati itu banyak di Quran hadis. Iya. Watakunu maksurotan, bisa juga kaf itu adalah di kasroh. Bentuknya dia menjadi di kasroh. Apa penggunaannya ini? Kapan? Ma'al mukhotobatil mufrodatil mu'annatsati. Bersama satu orang yang diajak bicara, mukhotob yang diajak bicara, mufroda satu orang, al mu'annatsati, perempuan. Jadi kalau antum ajak bicara seorang perempuan, kasro kafnya menjadi apa? Ki. Menjadi ki. Jadi kalau antum katakan ki nanti orang sudah paham. Yang antum maukan perempuan. Perempuan. Nah contoh dorobaki, dia memukul kamu. Jadi sama-sama kamu. Tapi kita bisa pahami kamu di sini siapa? Hah? Siapa? Satu orang perempuan. Paham kan? Dari mana kita tahu? Harokatnya. Kalau harokatnya ka, kamu laki-laki. Kalau ki, kamu perempuan. Berikutnya lagi. Watattasilu biha al-mimu wal alifu. Masya Allah. Dan bersambung dengannya. Dengan ka ini. Bersambung dengannya itu dengan ka. Mim dan alif. Jadi ka ini nanti bisa bersambung dengan mim dan alif. Jadinya apa nanti? Kuma. Kan ada mim dan alif. Kuma. Apa artinya kalau begitu? Lidalalati, untuk menunjukkan alal musannal mukhotob mutlaqo. Atas dua yang diajak bicara secara mutlak. Secara mutlak maksudnya laki-laki atau perempuan. Jadi kuma ini bisa untuk laki-laki, bisa untuk perempuan. Tidak dibedakan. Ketika anda bilang, nah contoh. Dorobakuma, dia memukul kalian berdua. Kalian berdua di sini bisa saja laki-laki, bisa saja siapa? Perempuan. Bisa. Bisa saja laki-laki, bisa saja perempuan. Boleh berserikat. Iya. Selesai, ini keadaan ketiga. Keadaan yang keempat untuk kaf. Watattasilu bihal mim. Dan bisa bersambung dengan mim saja. Tidak ada alif, tanpa alif. Mim saja. Berarti kum. Hati-hati banyak di Quran. Kum. Kum. Banyak sekali di Quran. Banyak di hadis. Banyak di kitab gundul. Kum. Apa artinya? Ini yang penting sekali. Karena kita mau terjemahkan. Adalatu yang menunjukkan ala atas. Jama'ati dukur. Banyak laki-laki. Jamaah banyak. Dukur laki-laki. Al-mukhotobin yang diajak bicara. Jadi kalau antum dapat nanti kum. Menunjuk banyak laki-laki yang antum ajak bicara. Berarti kita terjemahkan apa? Kalian. Kalian. Makanya datang dalam Quran. Nanti antum langsung terjemahkan kalian. Kum itu menunjukkan makna kalian. Kum itu menunjukkan makna apa? Kalian. Tapi kaliannya siapa? Laki-laki. Kaliannya laki-laki. Contoh. Nah. Dorobakum. Dia memukul kalian. Dia langsung terjemahkan. Dia memukul kalian. Kalian. Kaliannya siapa di sini? Laki-laki.
Kemudian watattasilu bihan nun. Ini Masya Allah, ini terakhir untuk kaf. Karena dia memiliki 5 keadaan. Bisa ka, ki, kumah, kum. Itu 4. Keadaan terakhir. Watattasilu bihan nun. Dan dia bisa bersambung dengan nun. Walaupun dia di sini kurang sedikit takbir penulis. Sebagian buku dikatakan an-nun al-musyaddadah. Nun yang bertasdid. Na. Menjadi kunna. Nun yang bertasdid. Kunna. Apa artinya kalau nun? Kalau kaf ada nun setelahnya. Kata beliau, ad-dalatu yang menunjukkan ala atas jama'atil inas. Banyak perempuan. Al-mukhotobat yang diajak bicara. Jadi kalau sama artinya kum ya, kalian. Cuman kum kalian laki-laki, kalau kunna kalian perempuan. Kalian perempuan. Iya, nah contoh. Dorobakunna. Apa artinya? Dia memukul kalian. Kaliannya sini siapa? Perempuan. Jelas ini maknanya? Oh ini penting sekali. Iya. Dan semua tadi itu, sebelum kita lanjut, semua tadi itu maf'ulun bih. Semua tadi itu sebagai apa maf'ulun bih. Berikutnya, ha'ul ghaib. Ini yang terakhir ya, ha'ul ghaib. Ha menunjukkan ghaib. Jadi kalau ada ha, itu pasti orang ketiga. Apakah ha nanti sendiri atau bersambung dengan yang lain. Pokoknya kalau dapat ha pasti orang ketiga. Sebagaimana kalau antum dapat kaf pasti orang kedua. Kalau antum dapat iya sama na pasti orang pertama. Itu tentukan. Takunu lil ghaib. Ha ini bisa untuk ghaib 1. Untuk ghaib orang ketiga. Al-mufrad 1, al-mudzakkar laki-laki. Jadi ha ini bisa untuk 1 laki-laki. Nah contoh, dorobahu, dia memukul dia, dia memukul dia. Hu, dia 1 orang laki-laki. Wa takunu lil ghaibati al-mufradati al-muannatsati, Masya Allah. Dia bisa untuk al-ghaibati orang ketiga. Al-mufrodati 1 orang, orang ketiganya 1 orang, al-mu'annatsati perempuan. Oh ternyata hu juga itu bisa 1 perempuan. Tapi perhatikan lafadznya. Nah contoh, dorobaha, bedanya itu. Kalau antum dapat hu, itu laki-laki, dia laki-laki. Kalau ha, ada alif setelahnya. Maka siapa? Dia perempuan. Nah, ini nanti ketelitiannya. Dalam menerjemahkan dan dalam memahami kalimat nanti ke depan. Watattasilu bihal mimu wal alif. Oh Masya Allah. Seperti kaf ini. Dia bersambung dengannya. Ini keadaan ketiga. Bersambung dengannya mim dan alif. Yaitu jadinya nanti huma. Huma. Bersambung dengan mim dan alif. Kalau tadi alif saja. Mim dan alif sekarang. Apa fungsinya? Lidalalati untuk menunjukkan alal musannal ghaib mutlaqo atas 2 yang ketiga secara mutlak. Menunjukkan atas 2 orang ketiga secara mutlak. Kalau ada kata secara mutlak maksudnya untuk laki-laki dan untuk perempuan. Jadi kalau antum dapat huma, beda kalau tadi kan hu laki-laki, ha perempuan. Kalau ini huma bisa untuk laki-laki, bisa untuk perempuan. Bisa. Nah contoh. Dorobahuma. Dia memukul mereka berdua. Dia memukul mereka berdua. Berduanya di sini bisa siapa? Bisa laki-laki dan bisa perempuan. Bisa laki-laki dan bisa perempuan. Selesai. Watattasilu bihal mim. Dan bisa bersambung dengannya mim, yaitu mim saja. Yaitu mim saja. Iya, tadi mim dan alif, ini mim saja. Apa fungsinya kalau mim? Ad-dalatu ala jama'atid dukur al-ghaibin, Masya Allah. Yang menunjukkan atas banyak laki-laki orang ketiga. Mereka laki-laki. Mereka laki-laki. Nah contoh,
dorobahum. Dorobahum, apa artinya ini? Dia memukul mereka. Merekanya siapa di sini? Laki-laki. Itu langsung kita pahami. Yang kelima, yaitu yang terakhir. Yang terakhir dari keadaan ha goib ini. Watatasulu bihan nun. Dan bisa bersambung dengannya nun. Yaitu sama nun yang bertasdid. Nun yang bertasdid. Apa fungsinya kalau ada nun? Ad-dalatu ala jama'atil inas. Yang menunjukkan atas banyak perempuan. Menunjukkan atas banyak perempuan. Al-ghaibat. Orang ketiga. Sama. Nah contoh. Dorobahunna. Dia memukul mereka. Cuman mereka di sini langsung kita pahami siapa? Perempuan. Karena beda laki-laki sama perempuannya. Jelas kan? Kata beliau pernyataan akhir. Fal maf'ul bih. Maka maf'ul bih. Maka maf'ul bih. Fi jami'i. Fi hadhil amthilati. Pada contoh-contoh ini. Tadi, semua contoh di atas tadi. Domirun muttasilun. Domir yang bersambung. Mabniun. Mabni. Tentunya, antum kan sudah tahu kan. Namanya domir hukumnya apa? Mabni, tidak berubah harokatnya. Domir yang bersambung mabni. La yadkhuluhu i'rab. Tidak masuk padanya perubahan. Tidak masuk padanya perubahan. Artinya kalau antum sudah dapat ha terus. Hum terus. Hunna terus. Na terus. Tidak akan pernah berubah. Tidak akan pernah berubah. Iya. Tidak masuk padanya i'rab. I'rab maksudnya tidak masuk padanya perubahan. Tidak masuk padanya perubahan. Namanya juga mabni. Wa innama yubna ala ma sumi'a alaih. Wa innama dan tiada lain. Yubna dia dimabnikan. Ala di atas ma apa yang sumi'a alaih. Didengar padanya. Jadi kalau antum sudah dengar hu terus. Hi terus. Ha terus. Paham ini? Tidak pernah berubah. Satu kali antum tahu. Begitulah selama-lamanya. Bacaannya. Fayuqalu fi i'rabihi, maka dikatakan dalam i'rabnya contoh tadi di atas, nah contoh tadi fi i'rabinah pada i'rab contoh dorobani, doroba fil madi. Doroba fil madi. Wa nun lil wiqaya, nun untuk menjaga. Menjaga apa tadi? Menjaga apa tadi? Menjaga fi'il dari kasro. Wal ya, apa berarti ya? Domirun muttasilun, domir yang bersambung, mabaniun ala sukun, tetap di atas sukun, fi mahalli nasbin maf'ul bi, berada dalam kedudukan nasab sebagai maf'ulun bi tentunya, wal fa'ilu sementara fa'il dari doroba, domirun mustatir, domir yang disembunyikan. Makanya kita terjemahkan tadi dorobani, dia memukul saya. Jadi dianya itu disembunyikan. Tidak dilafatkan. Dianya tidak dilafatkan. Sebagaimana telah lewat di fa'il. Sudah lewat di pembahasan fa'il. Bahwa domir itu bisa nampak, bisa juga sembunyi. Dipahami ini? Untuk sementara kita cukupkan. Berikutnya kita akan masuk ke domir munfasil. Insya Allah. Ya, domir munfasil. Ini kita akan ambil di pertemuan hari Senin. Alhamdulillah, Masya Allah. Ada pertanyaan? Yang jatuh padanya pekerjaan. Ada lagi? Tidak ada? Mas Ibrahim? Alhamdulillah. Kita cukupkan. Alhamdulillah. Subhanakallahumma hamdik. Asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.